Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Afa amintum ay yahsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati fafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh-sungguh Allah memuliakan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum, dan membawanya semua anak cucu Adam fil barri, di atas bumi, wal bahri, di atas lautan, wa razaqnahum, dan kami berikan rezeki kepada anak cucu Adam minat thayyibati, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan faddalnahum, dan
faddal, dimuliakan, dilebihkan anak cucu Adam ala katsirin, dari kebanyakan, mimman, di antara khalaqna, apa-apa yang diciptakan, tafdila, dengan sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum, dan mengangkut, hamil, maknanya hamil. Jadi kalau di dalam kehamilan ada fil barri wal bahr, ada daratan, ada juga lautan. Jadi di dalam kandungannya ibu itu ada tempat dan juga ada lautan. Jadi benar, memang di dalam perut seorang ibu, seorang wanita yang sedang hamil, di sana ada bahtera, adalah lautan, dinamakan air ketuban. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki minat thayyibat, dari yang baik-baik, yang bergizi, yang berkualitas, melalui ibu, melalui busa, ya. Jadi walaupun kita di dalam kandungannya ibu, kita tetap bisa makan, bisa hidup. Dan Allah memberikan makanan yang baik-baik. Kebanyakan kalau orang hamil, kebanyakan waktu hamil muda itu ngidam. Makna dari ngidam itu dia tidak mau terhadap hal-hal yang jelek-jelek. Jadi sifat dari ibu yang jelek, dia menolak bayi yang ada di dalam perut, menolak sifat jelek dari kedua orang tuanya, ditandakan dengan mual-mual, mau muntah. Nah, pokoknya tanda mual-mualnya ibu tadi, tanda bahwa si cabang bayi yang ada di perut ibunya, dia tidak mau menerima sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek dari kedua orang tuanya. Dia maunya yang baik-baik, sifat yang baik-baik saja. Makanya dianjurkan bagi wanita yang sedang hamil untuk memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sabar, memperbanyak amal ibadah, tinggalkan semua yang jelek, tinggalkan semua yang buruk, biar cabang bayi yang masih fitrah, yang masih suci, dibentuk oleh kesucian juga, dibentuk oleh sifat-sifat yang baik-baik saja. Jangan sampai tatkala seorang ibu hamil, dia kelakuannya marah-marah, awalnya menolak bayi, tapi kalau sudah dijejeli tiap hari dengan sifat yang jelek, dengan sifat yang buruk, akhirnya juga menerima, dan karakternya mirip dengan karakter kedua orang tuanya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Memang manusia itu dilebihkan dari kebanyakan ciptaan-ciptaannya Allah secara sempurna berupa bentuk akal. Jadi bedanya manusia dengan makhluk Allah lainnya pada kebanyakan, seperti binatang, tumbuhan,
Pokoknya yang Allah ciptakan pada diri manusia ada hal yang dilebihkan, ada hal yang disempurnakan, yaitu akal dan bentuk fisik sempurna. Manusia itu sempurna, bahkan statusnya lebih mulia, lebih derajatnya lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Karena apa? Karena manusia diberi akal. Bedanya manusia dengan makhluk lainnya ada di akalnya. Kalau manusia mempergunakan akalnya secara baik, maka bisa jadi dia suatu saat melebihi makhluk malaikat sekalipun. Karena Allah sudah bersumpah di awal ayat 70 ini, walaqad karramna bani Adam. Sungguh-sungguh Allah memuliakan, menjunjung tinggi anak keturunan Nabi Adam. Siapa? Kita. Kalau kita mempergunakan akal sebaik-baiknya, mempergunakan akal kita ke arah kebaikan, maka status kita, derajat kita mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mempergunakan akal ini secara baik, mempergunakan akal ini kepada hal keburukan, bisa jadi kita walaupun diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, status kita, derajat kita lebih rendah daripada hewan. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Suatu saat di yaumil kiamah, pada saat kita besok dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah, di padang mahsyar, semua makhluk termasuk manusia akan berbaris, bersaf-saf, dan dipimpin oleh seorang imam, biimamihim, kullu unasim biimamihim. Dan setiap umat, setiap manusia besok akan dipanggil bersama pemimpinnya masing-masing. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Jadi ciri-cirinya besok tatkala kita lebih banyak amal kebaikannya, lebih banyak mempergunakan akal kita ke arah kebaikan, faman utiya kitabahu, maka setiap orang, siapa orang utiya diberikan kepadanya kitabahu, kitab amalnya, biyaminihi, dan dia menerima dengan tangan kanannya, wa ulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka itu yaqra'una kitabahum, membaca di kitabnya nilainya 10 semua, 10 semua, sholatnya dapat nilai 10, puasanya dapat nilai 10, zakatnya 10, hajinya 10. Wala yudlamuna fatila. Kalau orang tatkala diberikan kitab amalnya besok oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerimanya dengan tangan kita dan kita membacanya, pasti kita akan puas hasilnya. Ciri-cirinya, tatkala seorang manusia diberikan kitab amalnya terus dia menerimanya dengan tangan kanan, itu tanda bahwa amal kebaikan dari orang tersebut lebih banyak, bahkan sedikit sekali amal keburukannya. Wala yuzlamuna fatila. Dan Allah tidak akan merugikan, tidak akan mendolimi sedikit pun kepada orang yang menerima kitabnya, kitab amalnya itu dengan tangan
makanannya. Pastilah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surganya. Di surganya Allah, tinggal milih kita. Mau Firdaus, mau Adn, mau surga Naim, terserah. Tergantung amal kebaikan yang kita lakukan. Wa mangkana, dan orang karena ada ya orang fi hadihi a'ma, di dunia ini a'ma, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka besok di akhirat juga buta, wa adallu sabila, dan tersesat jalannya. Jadi wa man kana fi hadihi a'ma, dan siapa orang di dunia ini dia buta. Apanya yang buta? Buta mata hatinya. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka kelak besok di akhirat tambah buta lagi. Wa adallu sabila, dan tersesat jalannya. Maksudnya apa ini? Buta terhadap apa ini? Buta tidak tahu Tuhannya. Jadi kalau kita buta di dunia ini, kita buta, kita tidak tahu siapa Tuhan kita, maka besok kelak di akhirat kita jauh lebih buta lagi, dan kita akan tersesat jalannya. Namanya orang buta tidak tahu jalan, gelap semua. Walaupun ada jalan di depannya, akan tersesat, akan jatuh, akan nabrak. Namanya orang buta. Makanya kita mumpung masih diberi hidup, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Jangan ragu dan jangan bimbang lagi bahwa Tuhan kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan mempunyai sifat Ar-Rahim. Maha pengasih dan juga maha penyayang. Jadi kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati nubari kita sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dikasih kita sama Allah. Namun kadang kita tidak pakai itu hati, bahkan mencampakkan hati nurani kita. Kalau kita melihat ada seseorang yang kelakuannya buruk, yang kelakuannya tidak sesuai dengan hati nurani, menandakan bahwa betul-betul orang itu Tuhannya bukan Allah. Karena kalau Tuhannya Allah, pasti dia mempunyai sifat kasih dan sayang, punya mahabbah, punya cinta terhadap sesama makhluknya Allah, terutama terhadap manusia. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan sifatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, betul-betul bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita dalam kehidupan sehari-hari tidak mempraktekkan hal itu, tidak mencerminkan bahwa kita mempunyai Allah yang maha Rahman, yang maha Rahim, yang punya sifat kasih dan sayang, betul-betul kita itu Tuhannya bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau sampean melihat orang
yang tidak punya kasih dan sayang, hanya dipenuhi kebencian, dipastikan Tuhannya adalah setan. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggunakan hati nurani kita ke arah kebaikan, ke arah kasih dan sayang yang penuh mahabbah, penuh kecintaan. Kita bermasyarakat, kita bertetangga, kita berteman, kita bersahabat harus dilandaskan pada kecintaan. Semoga kita mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan mahabbatullah, sehingga kita bisa mempraktikkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya